Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend. Setelah lama tidak muncul, ternyata Ultra Beast masih ada. Kali ini Ultra Beast mencuri kristal Z dari siapapun yang mempunyai benda tersebut. Ultra Guardian pun diperintahkan untuk menangkapnya, dan mereka pun gagal. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon Ultra Legend. Let's check it out. Seorang host memandu acara Alola Pokemon Quiz yang diikuti oleh Mamane dan 3 peserta lainnya. Siapa yang duluan menekan tombol berhak menjawab pertanyaannya. Terlihat teman-temannya juga datang untuk menyemangati Mamane. Pertanyaan pertama adalah berapa tinggi Pokemon Nasi. Dengan cepat Susukera yang dimiliki oleh Quasi menekan tombol. Jawabannya juga betul, yaitu 10,9 meter. Acara ini dipenuhi oleh orang-orang berpengetahuan luas tentang Pokemon, kata Kaki. Mamane harus berjuang lebih keras lagi. Di pertanyaan kedua, giliran Mamane yang menjawab pertanyaannya. Jejak kaki itu berasal dari Pokemon Nemasho. Seperti yang diharapkan, Mamane berhasil mendapatkan poin. Akhirnya acara terus berlangsung sambil Mamane dan Quasi bertanding memperebutkan poin. Host menyatakan poin mereka berdua sekarang sama. Namun pertanyaan berikutnya akan menjadi penentu siapa pemenang dari kuis hari ini. Dan pertanyaannya adalah, belum selesai dilontarkan, baik Mamane dan Quasi cepat-cepatan menekan tombol. Sayang sekali bagi Mamane, ia tidak berhasil memenangkan kuis. Padahal Mamane dan Togedemaru sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi tidak apa-apa, berkat acara itu Mamane menjadi terkenal. Tidak menutup kemungkinan akan ada banyak orang meminta tanda tangannya. Mamane kini kembali bersemangat. Setelah itu muncul George yang merupakan produser acara detektif laki. Rotom memperkenalkannya kepada yang lainnya. George kira Rotom datang ke sini karena ingin ikut acara detektif laki-lagi. Rotom bilang ia hanya menemani teman-temannya yang kebetulan mengikuti acara kuis. Lalu George mengajak mereka semua melihat syuting drama yang ada di dekat sini. Singkat cerita, mereka dibawa ke sana. Sebisa mungkin jangan ada yang bertindak memalukan jika bertemu artis hari ini. Syuting menampilkan seekor Koi King. Itu ternyata adalah Lil Koi, Pokemon yang terkenal. Lil Koi terkenal setelah membintangi acara A Tiny Koi King Melody. Kabarnya series itu sangat top, hingga membuat banyak orang meneteskan air mata setelah menontonnya. Kaki tahu banyak karena adiknya merupakan fans berat Lil Koi. Ciri khas akting Lil Koi adalah saat ia beradegan menangis, khususnya episode saat Lil Koi bertemu lagi dengan ibunya. Suaranya mampu menggetarkan jiwa orang-orang yang menontonnya. Berbeda dari Koi King pada umumnya, Lil Koi bisa melompat sambil berputar-putar. Karena memiliki banyak kelebihan membuat Lil Koi menjadi terkenal seperti sekarang. Kaki meminta agar Rotom mengambilkan beberapa foto Lil Koi untuk adiknya di rumah. Namun saat Rotom melakukannya, ia dimarahi oleh ibu-ibu. Kata George itu adalah manajer dari Lil Koi. Selanjutnya para kru menjelaskan adegan apa yang harus dimainkan oleh Lil Koi. Oleh karenanya para penonton diminta untuk tenang sejenak. Syuting pun dimulai. Adegan memperlihatkan Lil Koi yang harus berpisah dengan temannya Yungoos. Di sini Lil Koi memperlihatkan adegan tangisannya yang ikonik. Namun anehnya suara Lil Koi hari itu sumbang, tidak seperti biasanya. Terpaksa adegannya harus diulang. Namun tetap Lil Koi bersuara sumbang sambil badannya juga bersinar. Sutradara meminta Lil Koi untuk berakting seperti biasanya. Namun diulang berapa kali pun Lil Koi tidak bisa mengeluarkan suara indahnya. Apakah mungkin Lil Koi itu sedang sakit? Alhasil manajer membawanya ke belakang sebentar. George juga harus pergi sekarang. Ia punya jadwal syuting yang harus dihadiri. Namun ia dapat kabar buruk yang mengatakan para aktor tidak bisa ke studio hari ini. Saat hendak pergi ke Alola, para aktor terhalang pertarungan Pokemon yang terjadi di bandara, sehingga mereka tidak bisa sampai tepat waktu ke sini. Sementara jadwal syuting harus diselesaikan hari ini juga. Kalau tidak, perilisannya bisa tertunda.
George tetap bersikap tenang, malahan momen seperti ini yang akan menciptakan sesuatu yang baru. George berpaling melihat 3 bintang yang bisa ia gunakan. Ia menawarkan Suiren, Lily, dan Mao untuk bermain di acaranya, yang menampilkan 3 orang gadis sebagai pemeran utamanya. Tapi Lily hanya sekali mencoba berakting, itu pun hanya di acara drama sekolah saja. George sudah memutuskan mereka bertiga lah yang paling cocok memerankan acara ini. Lalu ketiganya menyetujui tawaran George. Sementara Satoshi, Mamane, dan Kaki masih berada di lokasi syuting. Kru menenangkan penonton karena sebentar lagi syuting akan dilanjutkan. Manajer membawa Lil Koi kembali ke sini. Sutradara pun mempersilahkannya untuk berakting lagi. Saat syuting dimulai, Lil Koi semakin bersinar, yang ternyata itu adalah tanda bahwa ia akan berevolusi menjadi Gyarados. Seketika para penonton lari ketakutan, sementara Gyarados juga meninggalkan lokasi syuting, diikuti oleh sang manajer beserta Satoshi dan kawan-kawan. Sementara tim Rocket menyamar untuk mengikuti audisi. Nusa Barbara yang akan mengikuti drama untuk memperingati ulang tahun Alola TV yang ke-55. Itulah alasannya banyak Pokemon datang juga ke sini. Namun kesempatan ini hanyalah milik tim Rocket saat Nusa Barbara dipanggil untuk gilirannya. George menjelaskan drama apa yang akan dimainkan oleh Suiren, Mao, dan Lily, yang berjudul The Sparkling Trio is Alola Drinkun. Trio yang menjaga kedamaian Alola. Dengan minum, mereka bisa bertransformasi menjadi superhero. George pun menyerahkan naskahnya kepada mereka dan juga para Pokemon. Setelahnya, mereka bertiga mencoba berakting. George yakin mereka hanya perlu lebih banyak latihan. Pink no tokimeki, blue no tokimeki, yellow no kagayaki, Alola Drinkun. Kembali ke Gyarados yang mengamuk. Manajer tidak menyadari Lil Koi akan berevolusi. Parahnya sekarang Gyarados menuju ke stasiun TV, melewati Anna yang sedang tampil. Masuk langsung ke stasiun. Kuis sedang dimainkan saat itu. Kebetulan pertanyaannya adalah bayangan Pokemon apakah itu. Kuasi menjawab itu adalah Gyarados. Langsung saja Gyarados yang asli keluar dari sana. Sementara Suiren, Mao, dan Lily telah berhasil menguasai akting. Sampai kemudian Gyarados tiba di sana. Tanpa diberitahu, George mengenal Gyarados ini adalah Lil Koi. Bahkan ia bertemu dengan Lil Koi sejak Lil Koi masih sangat kecil. Namun tidak perlu khawatir, masih ada sedikit waktu untuk memperbaiki semua ini. George pun meminta bantuan mereka semua yang ada di sini. Setelah beberapa hari, semuanya berkumpul untuk menonton drama yang dibintangi Lily, Mao, dan Suiren. Lily gugup menyaksikan aktingnya. Adegan menampilkan Mao yang sedang berlari menuju sekolah dan bertemu Lily dan Suiren. Namun setibanya di sekolah, keadaan tidak berjalan lancar saat datang Gyarados menghantam mereka bertiga. Gyarados sekarang mendapat peran baru sebagai antagonis, Gyarados Devil. Untuk menghadapi musuh, para gadis memanggil Pokemonnya yang membawakan minuman. Dengan minuman itu, mereka bisa berubah menjadi trio Drinkun. Kenyataannya, mereka berlatih berulang kali untuk adegan itu. Syuting lain memperlihatkan tim Rocket yang lari dari amukan Gyarados. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan peran yang seperti ini. George juga senang Gyarados mendapatkan peran baru. Setelah beberapa hari, tim Rocket mendapatkan tawaran bermain lagi. Karena akting mereka yang dirasa cocok sebagai orang yang menderita. Namun Musashi dan Kojiro menolak tawaran itu. Pada malam hari, lubang Ultra tiba-tiba terbuka, mengeluarkan seekor Ultra Beast berwarna putih dari dalamnya. Ia pun langsung lari menuju ke tempat lain. Di rumahnya, Hala sedang sibuk membuat gelang Z. Di luar, ia mendengar suara dan membuka pintu untuk mengeceknya. Ultra Beast ternyata tiba di sini. Hala mengeluarkan Hariyama untuk menghadapi Ultra Beast itu. Namun Ultra Beast itu mampu dengan mudah mengalahkan Hariyama. Panggilan darurat bagi Ultra Guardian untuk mengecek apa yang telah terjadi. Dengan keadaan masih setengah mengantuk, berangkatlah Ultra Guardian. Ultra Beast mengambil Crystal Z sambil Hala mempertanyakan apa yang akan Ultra Beast perbuat dengan Crystal Z itu.
Ketika Ultra Guardian tiba di rumah Hala, Ultra Beast langsung berlari secepat kilat meninggalkan mereka semua. Bahkan Rotom tidak sempat mengambil datanya. Hala lalu memberitahukan Crystal Z-nya telah dicuri. Pagi harinya semuanya masih mengantuk akibat kejadian tadi malam. Mereka dibangunkan tengah malam untuk menjalankan misi yang sayangnya tidak menghasilkan apa-apa. Saat Pukui tiba di kelas, lonceng berbunyi tanda panggilan Ultra Guardian. Langsung saja mereka bergegas ke markas. Aether meminta maaf karena tiba-tiba menugaskan mereka tadi malam. Lalu menayangkan sedikit cuplikan dari Ultra Beast. Ultra Beast itu mempunyai gerakan yang sangat cepat. Untungnya Aether bisa mendapatkan info tentangnya. Dikabarkan beberapa orang telah diserang semenjak kemunculan Ultra Beast itu. Dan yang diserang hanya mereka yang memiliki Crystal Z saja. Setelahnya Crystal Z itu dicuri oleh si Ultra Beast. Ultra Beast itu bernama Peroads, Lisom Pokemon tipe serangga petarung. Nampaknya Peroads tertarik dengan energi yang dipancarkan oleh Crystal Z. Kaki tidak terima jika ada yang seenaknya mencuri Crystal Z seseorang. Bagaimanapun juga Ultra Beast itu harus ditangkap. Kalau tidak, ia akan menyebabkan lebih banyak kekacauan. Meltan membawakan Beast Ball dan juga item healing. Sebagai balasannya, Meltan dihadiahkan baut dan logam-logam lainnya. Setelah semuanya siap, Ultra Guardian pun berangkat. Sedangkan di sarang, Kojiro sedang mengelap Crystal Z. Musashi bersantai membaca majalah sementara Nyasu dan Soransu lagi makan berry. Datang Peroads menghampiri tim Rocket. Nyasu langsung jatuh cinta ketika melihatnya. Ia mempersembahkan berry untuk Ultra Beast itu. Musashi bingung melihat tingkah aneh Nyasu. Kojiro juga bingung karena tidak ada Pokemon yang seperti ini di Alola. Peroads menyerang Kojiro merebut Crystal Z-nya. Ia juga membungkam Musashi lalu pergi melarikan diri. Diikuti oleh Nyasu yang bergerak mengejar. Sepulangnya Kiteruguma menemukan tim Rocket sudah tak berdaya. Nyasu berhasil mengejar Peroads. Belum pernah ia melihat Pokemon secantik dirinya. Nyasu kagum dengannya sementara Peroads tidak memperdulikannya. Karena tidak tahu namanya, Nyasu memanggilnya dengan sebutan Beauty. Terlihat Peroads sudah mengumpulkan banyak sekali Crystal Z. Nyasu tahu di mana ia bisa mendapatkan lebih banyak lagi Crystal Z itu. Sambil melihat Ultra Guardian mendekat. Setelahnya Nyasu seperti terhipnotis melihat Peroads. Kemudian Nyasu memberi sinyal kepada Ultra Guardian agar mereka turun ke bawah. Ultra Guardian tidak tahu apa yang direncanakan oleh tim Rocket. Untuk menghentikan Nyasu, mereka harus menggunakan jurus Jet. Sesuai kemauan Nyasu, Satoshi bersiap mengeluarkan jurus Jet. Di saat inilah Peroads keluar untuk merebut Crystal Z milik Satoshi. Satoshi memerintahkan Pikachu Quick Attack, namun gerakannya bahkan lebih cepat daripada Quick Attack. Tim Rocket mencari Nyasu dan menemukannya sedang bersama Ultra Guardian. Kojiro dan Sonansu tertawa melihat penampilan Nyasu, sementara Musashi menuntut untuk membalikan Crystal Z. Nyasu tidak bisa membalikannya karena ini adalah keinginan Beauty yang ia cintai. Setelah ia memuji Beauty kesayangannya, Peroads pergi begitu saja meninggalkan Nyasu. Ia pun mengejarnya lagi diikuti Ultra Guardian. Ultra Guardian yang tidak berhasil menangkap Peroads kembali ke markas. Ultra Beast itu bergerak terlalu cepat. Pilihannya adalah menunggu sampai Ultra Beast itu menampakkan diri atau mempersiapkan trap. Saubo mempersiapkan trap itu. Benda apapun akan menempel ke permukaannya. Menggunakan Crystal Z palsu sebagai umpan. Setelah diaktifkan akan muncul lem yang sangat kuat supaya Ultra Beast tidak bisa kabur. Terbukti Saubo terperangkap dan tidak bisa lepas. Singkat cerita, Ultra Guardian menggunakan alat itu. Menaruh sebagian Crystal Z lalu mengaktifkan alatnya. Sisanya hanya tinggal menunggu kedatangan Peroads. Tim Rocket memperhatikan dari kejauhan. Ini bisa jadi kesempatan untuk mencuri semua Crystal Z yang ada di sana. Nyasu dan Peroads tiba di tempat. Melihat ada banyak Crystal Z, Peroads pun mendekat. Namun Nyasu yang tahu bahwa itu adalah sebuah trap membiarkan dirinya yang terkena. Peroads menggunakan Nyasu sebagai batu loncatan dan berhasil mendapatkan Crystal Z. Untungnya mereka masih menyimpan Crystal Z yang lain digunakan untuk menghentikan Peroads. Namun lagi-lagi Peroads menggagalkan usaha mereka dan berhasil merebut Crystal Z yang tersisa. Tim Rocket membantu, Mimikyu malah menyerang Pikachu. Akibatnya tim Rocket berhasil juga dikalahkan.
Nyasu menghentikan Peroats karena tim Rocket adalah teman-temannya. Peroats menendang Nyasu kembali menempel ke trap. Nyasu baru sadar bahwa selama ini ia hanya dimanfaatkan saja. Kiteruguma lalu datang. Melihat keadaan tim Rocket, ia pun marah. Langsung saja ia bertarung melawan Peroats. Anehnya baru kali ini Ultra Beast itu kewalahan. Kiteruguma berhasil memojokkannya. Ternyata Kiteruguma itu sangat kuat sekali. Peroats selalu mengandalkan kecepatan untuk melawannya. Namun Kiteruguma mengakhiri pertarungan ini dengan uppercut. Ia hanya mengambil Crystal Z tim Rocket lalu membawa mereka pulang. Sekarang kesempatan untuk menangkap Ultra Beast. Ultra Guardian berhasil menangkapnya walaupun dengan bantuan Kiteruguma. Setelahnya Peroats dipulangkan kembali ke dalam lubang Ultra. Misi belum selesai karena masih harus mengantarkan Crystal Z ke pemiliknya masing-masing. Sementara Saubo masih terjebak di alatnya sendiri. Ia melepas bajunya agar bisa terbebas. Nyasu masih patah hati setelah dikhianati. Ia juga tidak berani berbicara dengan yang lainnya. Untuk menyemangatinya, Kiteruguma membawakan Berry. Semuanya juga sudah memaafkannya. Keesokan harinya, Saubo menciptakan sebuah alat jaga-jaga kalau Peroats kembali lagi. Alat itu bisa otomatis mengunci dan mengikuti pergerakan Peroats. Setelahnya Saubo pun mengetes alat itu.